Ada seorang perempuan nakal menulis buku, dan bukunya bestseller dibeli ibu-ibu, Pak. Salah satu tulisannya itu, mengapa suami kalian jatuh ke pelukan kami, padahal kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami. Kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya apa, Pak? Penyambutan, Pak. Perempuan nakal, Pak, jauh, laki-laki lagi, Om, sini. Om kemana aja? Aku kangen loh sama Om. Apa nggak habis diatur nih, Pak? Di rumah nggak ada gitu kan, Pak? Tapi Bu, tapi nih, ibu yang udah dengar kajian ini, ibu nggak perlu mengamalkannya, karena udah terlambat. Nanti ibu amalkan, terkejut lah Bapak nanti. Tahu Pak, pas pulang, Pak, Bapak lama betul pulang, kangen Mama. Apa nih? Nikahkan perangai ini. Itu takut Bapak dia, Pak. Dia, Pak, kaji ini kita dengarkan, Bu, ya. Kemudian ini bisa ndak cocok ndak untuk aku. Nah, itu harus kita pikir juga, Pak. Ada bapak-bapak, Bu, di rumah pendiam, wibawa, dengar kajian saya, bagaimana Rasulullah sering senyum di rumah, tertawa bersama. Pulang pengajian senyum dia ke istri, bangkit, takut istri, macam biasalah Bang, takut aku tengok apa. Yang biasa aja lah, dosa macam ini lagi. Karena tidak pernah Bu, tahu kok senyum pulang, itu takutlah istri ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan. Ini mic-nya kadang besar kadang kecil gitu. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dipertemukan Allah dalam forum silaturahmi ini. Semoga silaturahmi ini mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Rasulullah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini untuk bersolawat sehingga mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bertepatan di bulan Rajab ini ada peristiwa besar ya Bu, ya, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang melatar belakangi peristiwa Isra ini, Pak, Rasulullah itu mendapatkan dua kesedihan di bulan Rajab ini. Yang pertama itu kesedihan Rasulullah, wafatnya paman beliau Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Karena kita tahu Abu Thalib ini banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada Nabi, dia yang masang badan dengan dakwah Nabi. Ikut pula kelaparan selama 3 tahun, Mbak, karena diboikot oleh orang Quraisy. Tetap bertahan. Tapi sayang Bu, begitu dia sakratul maut, dibujuk oleh Rasulullah, paman, ucapkan syahadat. Kalau kau ucapkan syahadat, kau diampuni Allah dan masuk surga, paman. Datanglah Abu Jahal, Pak. Tidak usah kau ucapkan kalimat itu, Abu Thalib. Apakah kau mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Akhirnya Abu Thalib menggelengkan kepalanya, Bu. Tidak mau dia mengucapkan syahadat. Hingga dia meninggal dalam keadaan musyrik itu. Itu yang membuat Rasulullah terpukul. Makanya kata Rasulullah itu, Bu, hati-hati dalam memilih teman, karena agamamu mengikuti agama temanmu. Nah, gara-gara berteman dengan Abu Jahal, akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Jasa udah banyak terhadap Islam nih, Pak. Password nggak terucapkan, nggak bisa di sisi Allah. Udah dicoba Rasulullah, Bu, mendoakan kepada Allah, ya Allah,
ampunilah pamanku ini, banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada nabimu, ikut kelaparan bersamaku. Saat ini dia telah wafat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Kata Allah apa, Bu? Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik, sekalipun itu keluarganya sendiri. Jadi bagi Allah tidak ada istilah orang dalam nih, Pak. Nah, kalau kita ya ada pakai perasaan kita, Bu, ya. Segan kita napa bapak ini akan itu Pak. Allah tidak terucap password, tidak bisa. Itu yang menyedihkan hati Rasulullah itu. Tidak usahlah orang musyrik lagi. Rasulullah mengatakan pembeda antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Jadi orang Islam yang tidak sholat pun tergolong kafir, Pak. Walaupun tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia tergolong ingkar kepada Allah. Datang orang bertanya, kan ada hadisnya itu, kalau orang meninggal disolatkan 40 orang diampuni dosa-dosanya. Betul, kalau yang disolatkan orang solat, Pak. Kalau enggak ya enggak lah, Pak. Enak betul ya. Bapak kaya, enggak pernah solat. Itu Bapak pesankan ke anak Bapak, besok kalau Bapak meninggal carikan orang enggak 40 orang, kasih 50.000 satu orang. Solatkan Bapak, itu masuk surga Bapak. Enak betul. Tentu Bapak Ibu yang udah capek sholat ke masjid, bersedekah, itu merasa tidak adil jadinya Allah kan, Bu. Tidak mungkin seperti itu. Baru beberapa hari Abu Thalib meninggal, 3 hari kemudian Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit, Bu. Nah itu pukulan yang kedua. Ummul Mukminin Khadijah ini, Bu, harta dan jiwanya untuk Rasulullah itu. Tahu-tahu di hari akhir hidupnya itu dia udah tidak sanggup lagi jalan, Pak. Jadi waktu Rasulullah datang, Ummul Mukminin Khadijah itu berusaha berdiri menyambut, tetapi udah tidak kuat lagi. Langsung dikejar oleh Rasulullah, jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Langsung nangis Ummul Mukminin Khadijah. Kata Rasulullah, wahai Khadijah, apakah kau menangis karena menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak kau menikah dengan aku, hartamu habis dan kau tidak dihargai orang lagi. Kata Khadijah apa, Bu? Tidak ya Rasulullah. Aku menangis karena aku melihat perjuangan dakwahmu masih panjang. Sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Jika aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan berdakwah menyeberangi lautan, tolong gali kuburku, susun tulang belulangku, injak ya Rasulullah, jadikan jembatan. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Istri sekarang mau meninggal, pesannya apa, Pak? Abang jangan coba nikah lagi. Sempat menikah, abang gentayangan, aku tengok tiap malam tengoklah, Bang. Diancam, Pak. Jadi memang susah ya, Bu, ya, mempunyai hati seperti Ummul Mukminin Khadijah itu susah. Nah kemudian, Bu, di sini juga pelajaran kita bahwa ternyata Ummul Mukminin Khadijah itu amalan dia sebagai istri yang sangat dicintai Rasulullah itu apa, Bu? Selalu berdiri menyambut suami ketika datang. Justru perempuan Hindu yang mengamalkan ini, Pak. Makanya rezeki orang-orang di India itu murah-murah juga, Bu, ya, karena istrinya teramat berbakti kepada suami. Dalam agama Hindu itu, Pak, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa Sirah, tidak boleh dibantah walaupun salah. Walaupun ini tidak boleh dalam Islam. Kalau sudah janda tidak boleh menikah lagi. Makanya rezeki mereka, film-film mereka terus saja orang mau, walaupun itu aja, Pak. Asal menyandar dia ke dinding, nyanyilah dia lagi, Bu. Nah itu yang membuat apa tuh, Pak, ya? Apalagi kalau ada tiang 4 macam ini. Pertama suaminya sini, Pak, digini kan kepalanya kan. Itu istrinya tiang situ gini kan pula. Itu tuh ya. Mereka sangat menghormati suami, sangat menghormati suami. Dan yang kedua, yang mengamalkan ini siapa, Bu? Perempuan nakal. Itu yang kita sayangkan, Bu. Ada seorang perempuan nakal menulis buku, dan bukunya bestseller dibeli ibu-ibu, Pak. Salah satu tulisannya itu, mengapa suami kalian jatuh ke pelukan kami, padahal kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami. Kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya apa, Pak? Penyambutan, Pak. Perempuan nakal, Pak, jauh, laki-laki lagi, Om, sini. Om kemana aja? Aku kangen loh sama Om. Apa ndak habis duit atuk nih, Pak? Di rumah ndak ada gitu kan, Pak?
Tapi Bu, ibu yang udah dengar kajian ini, ibu tidak perlu mengamalkannya karena ada terlambat. Nanti ibu amalkan terkejut lah bapak nanti. Kau tahu pak, pas pulang, pak bapak lama betul pulang kangen mama. Apa nih? Ninggalkan perangai ini. Itu takut bapak dia pak. Dia pak, kaji ini kita dengarkan Bu ya. Kemudian ini bisa ndak cocok ndak untuk aku. Nah, itu harus kita pikir juga pak. Ada bapak Bu di rumah pendiam, wibawa, dengar kajian saya. Bagaimana Rasulullah sering senyum di rumah, tertawa bersama. Pulang pengajian senyum dia ke istri, bangkit takut istrinya macam biasalah bang, takut aku jadi apa? Yang biasa aja lah, dosa macam ini lagi. Karena tidak pernah Bu, tahu kok senyum pulang, kan tuh takutlah istrinya pak. Nah, jadi ini bisa bapak ibu ajarkan kepada anak, cucu, menantu. Itulah yang membuat hati Rasulullah sangat terpaut dengan Ummul Mukminin Khadijah. Sampai Bu ya, pernah Rasulullah ini cerita kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Aisyah, sewaktu aku menerima wahyu, begitu takutnya aku melihat Jibril dalam rupa aslinya. Aku berlari turun dari gua Hira, sampai di rumah aku menjerit, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah itu peka Aisyah, bukan selimut yang diambilnya. Dia langsung berdiri memeluk tubuhku. Tentram jiwa aku rasanya. Sakit hati Aisyah. Udahlah tuh, semua orang dengar itu aja cerita. Aku lebih cantik daripada Khadijah itu lagi. Semua istrimu janda Rasulullah, aku sendiri yang gadis. Tapi justru apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada membantu aku. Jangan pernah kau berkata seperti itu tentang Khadijah. Walaupun istri muda cantik, tetap dibela istri yang sudah meninggal Pak. Ini udah meninggal istrinya Pak, istri mudanya aja yang baik-baik ini Pak. Enak ada yang bikin kopi deh, tidak sama mendiang kakak. Mendiang kakak kadang terpahit buat, mual banget. Tercekik-cekik istrinya dalam kubur Pak, kena buruk-buruk kan. Udah sedang ditanya sama malaikat, buruk-buruk kan oleh suami. Nah itu ya Pak ya, dibela, istri dibela oleh Rasulullah. Ini kadang suka menjelek-jelekkan istri ke keluarga, yang istri gitu juga jelekkan, kan jadi tidak bagus jadi ya kan Bu. Nah ini meninggal Khadijah, meninggal paman Nabi dalam bulan yang sama, makanya disebut dengan tahun kesedihan Pak. Bulan Rajab ini bulan kesedihan Rasulullah. Nah karena kesedihan yang bertumpuk-tumpuk itu Bapak Ibu, diajak Allah lah Rasulullah jalan-jalan. Nah itulah Isra Mi'raj itu Pak. Kita sedang sedih, sedang apa, ajak jalan-jalan. Cuman ingat Bu, wisata kita itu wisata religi Bu, yang mengandung hikmah ketika kita pulang. Contoh nih Pak, ada ibu-ibu di Pekanbaru ini sering betul ngeluh capek masak, capek nyuci, ngantar anak sekolah. Diajaklah Bu wisata religi ke desa-desa Pak, yang masih tradisional. Akhirnya ibu-ibu itu melihat ada seorang perempuan menggendong anak kecil, kemudian baskom penuh kain, jalan kaki pergi nyuci. Jadi terdidik jiwa Kak, berkelebih-lebihan lah kita selama ini Kak. Tengoklah orang pergi nyuci aja macam itu jauhnya, senyum wajahnya. Ditengoknya lah orang menyetrika masih pakai tempurung dibakar yang suhunya naik terus. Dulu kan Pak, saya sampai heran apalah merek celana bapak nih, kok ada lambang setrika tuh loh Pak. Kan orang dulu suhunya kan tidak bisa dijaga tuh Pak, dia naik terus. Jadi Bu ya, ditengok yang tradisional itu, ditengoknya orang menggiling tebu buat saka. Harga 3.500 1 kilo waktu itu, untuk mendapatkan 10.000 3 kilo Pak, menggiling dari jam 6 pagi sampai sore. Baru tersadar ibu-ibu tuh nangis semua Bu. Berarti kita nih selama ini tidak bersyukur. Cobalah apa yang tidak disyukuri sekarang Bu. Masak pakai rice cooker, kompor tidak perlu menarik sumbu, tinggal keletek hidup. Mesin cuci tinggal mutar. Pandailah kadang kata papa tidak capek mama di rumah nih. Nyuci itu capek loh Pak. Kalau sempat bisa ngomong mesin cuci itu, Kak tidak ada kakak nyuci loh Kak. Kami yang mutar tiap hari. Kan dia yang memutar Pak. Apa pula ibu yang nyuci?
Kadang bersyukur tuh kurang tuh Bu ya. Nah itu wisata religi. Ada ibu-ibu Pekanbaru, kami kan wisata religi Ustadz, ke Islamic Center. Saya bilang kalau ke Islamic Center itu tanda hari kiamat. Apa tanda hari kiamat kata Rasulullah Bu? Masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Kan kami sholat di situ, sholat 5 menit, foto-foto 2 jam Bu. Kak di tiang ini kita bertiga Kak, dia mau diposting Pak langsung habis itu di Instant Story. Pergi foto-foto Bu, itu bukan wisata religi. Ibu ada sakit, pergi Bu jalan-jalan ke rumah sakit, akan jumpa ibu orang yang sakitnya sama ibu, lebih parah daripada ibu, dia senyum. Itu wisata religi namanya itu Bu. Kalau enggak itu kita selalu merasa sakit kita ini paling parah Pak. Enggak ada orang rasa, kadang bertanding-tanding sakit Bu. Dari mana Pak J? Dari Malaka. Apa cek kemarin ya kepala sebelah kanan, baru kanan aku kiri ini, depan nih lain, ada tengkuk nih sakit nih. Jadi apa namanya Bu ya, kita tuh selalu mengeluh dan kita melihat orang lebih parah Pak penyakitnya bisa senyum. Saya suka dengan cerita orang sakit tapi dia positif Bu. Saya jumpa bapak nih gulanya udah tinggi Pak, jadi dia bawa stok apa itu insulin untuk nyuntik. Tapi santai Pak, slow. Saya tanya sama dia, jadi makanan ini dijaga-jaga nih Pak Ji, ya agak-agak dijaga juga loh Ustaz, karena kalau udah naik betul dia nanti susah. Makanya saya standby nih insulin saya ini. Apa yang menyebabkan gula ini naik kalau makanan Pak Ji? Semangka kata dia. Kalau untuk nurunkan gula, salah. Kan tambah ilmu jadinya tuh Pak. Bukan ngeluh dia. Ini asli tanya, macam mana Bu sakit Bu? Nggak tahulah mama mau bilang apa lagi ini. Tahapau. Itu jawabannya Bu. Apa nggak meloyo hati dibuatnya Pak? Bapak bisa salah dokter nanti. Dokter yang salah jadinya mengidentifikasi penyakit Bapak. Gara-gara ingin dapat perhatian Bu. Bisa mama tidur semalaman deh, sepicing haram nggak bisa terpicing mata mama nih, padahal dia tidur. Tentu dibawa anaknya ke dokter, Pak, mama saya nggak bisa tidur Dok. Dikasihlah obat tidur dosis tinggi Pak, tidur sekali Bu, nggak mau bangun lagi. Kan bahaya jadinya tuh Bu. Waktu anak nggak datang pandai jalan tadi Pak, begitu nampak mobil anak atau sakit betul lutut mama nih. Bawa lah mama nih berobat, tentu salah nanti jadinya Bu. Tapi kalau kita sakit Pak, tapi optimis itu enak Pak. Deh orang banyak yang ringan penyakitnya dan ngeluh-ngeluh, bapak nih ngeri penyakitnya santai aja. Nah itu Bu ya. Jadi wisata religi itu Pak, ada hikmah yang kita dapatkan pulang jalan-jalan tuh. Bukan menambah risau hati kita Bu, bertambah ilmu kita jadinya. Nah wisata religi Rasulullah apa Pak? Kan menjemput perintah sholat. Artinya apa Bu? Sholat ini bisa menghilangkan kesedihan. Tapi kapan sholat itu bisa menghilangkan kesedihan Bu? Di saat hati kita tidak buruk sangka lagi kepada Allah, baru bisa sholat itu menenangkan jiwa. Kalau enggak gimana mau tenang Pak? Banyak orang anggap saya udah rajin sholat, rezeki payah juga. Saya udah rajin sholat, berdoa, sakit saya tidak sembuh juga, udah berobat kemana-mana. Berarti itu buruk sangka sama Allah Bu. Tidak akan tenang jiwa tuh Pak dengan sholat seperti itu. Dia Bu ya, kita sholat ini yang pertama hukumnya wajib. Itu aja dulu Pak. Mau suka tidak suka, mau senang tidak senang, pokoknya aku sholat, hukumnya wajib. Yang kedua Pak, wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Maksudnya Allah katakan apa Bu? Yang menyebabkan Bapak sakit, Bapak tidak jaga makanan dulu. Yang menyebabkan Bapak menderita karena Bapak suka mengeluh. Jadi kadang kita mengintrospeksi diri kita Bu. Misalnya ibu ini rajin sholat Pak, dia jualan harian, muka cerungut Pak, siapa yang mau belanja? Itu enggak mau orang belanja dekat dia, dipilih-pilih orang telur ngamuk, dia enggak sampai pilih telur itu Kak, sama bentuk semuanya. Siapa yang mau belanja Pak? 1000 rakaat pun sholat enggak akan murah rezekinya tuh Pak. Jadi kita yang salah duluan. Misalnya musibah COVID Pak, kalau kita syukuri Bu ya, dikasih Allah nikmat dalam bentuk yang lain. Contoh nih Pak, waktu COVID semua ceramah kami batal, masjid tutup. Tapi kami tidak ngeluh Pak, justru Allah kasih ada aplikasi Zoom, ada aplikasi Google Meet, tetap ceramah Pak. Tinggal duduk di rumah kita ceramah, bisa ngatur waktu, amplop sama Pak. Ada payah keluar dari rumah dulu. Tapi kalau yang tidak bersyukur Bu, deh payah ini, makanya banyak orang mati Pak.
Apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto? 80% yang menyebabkan sakit itu adalah pikiran, 20% makanan. Berhentilah kita menyalahkan makanan, Bu. Naik kolesterol, darah tinggi, semua gara-gara pikiran kita. Apapun kita pikir, Bu. Waktu Covid, Pak, sholat di masjid, batuk orang di sebelahnya, berdenyut jantung langsung, Bu. Mati lah aku nih, positif. Apa enggak sakit kita dibuatnya, Bu? Orang batuk kepikiran kita, Bu. Ada saking hati-hatinya, Pak, suaminya kena Covid di lantai atas karantina, istri sama anak-anak lantai bawah. Tiap keluar suami dimarahkan dia, Bu. Masuk, mati orang dia masuk, akhir mati bapak tuh, Pak. Mati kena omel-omel tuh, Pak, kan sedih hatinya tuh, Bu. Jadi kita ini balik ke kita lagi, Bu. Tukang air galon banyak yang berhenti waktu Covid. Ngapa bapak berhenti, Pak? Masuk ke perumahan tuh Ustaz, disemprotnya saya pakai disinfektan. Kali 100 galon Ustaz. Apa enggak basah kuyup saya kena disinfektan? Mati kena disinfektan saya ini lagi. Rata-rata, Pak, karena pikiran. Suami sedang makan sama suami, istri, anak. Makan Indomie, Bu. Datang istri bilang, kok enggak terasa sama mama bumbu Indomie ini apa? Lari langsung suami sama anaknya, Bu. Rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbunya, Bu. Dekat tepi piring tuh, Pak. Hilang rasa kasih sayang, Pak. Hilang persaudaraan. Bersalam takut, apa takut, semua takut. Jadi musibah betul, Pak. Jadi keburukan betul. Kita jelas, Bu. Kata pemerintah vaksin, kita lengkapkan vaksin. Pakai masker, kita pakai masker. Setelah itu tawakal kepada Allah, Bu. Ini udah vaksin, udah masker, masih juga curiga, Pak, kan? Itu tuh yang musibah jadinya ke dirinya. Itu yang membuat dia sakit jadinya. Pas saya ceramah ke rumah sakit jiwa, saya tanya sama dokter jiwa, Pak, Dok, ada enggak orang gila yang kena Covid? Apa kata dokter? Orang gila antivirus, Ustaz. Enggak mempan. Ini darah normal semua nih, Ustaz. Kolesterol bagus, asam urat normal. Kenapa gitu, Dok? Dia enggak itu yang dipikirkan ya, Ustaz. Dapat saya kata kuncinya, Bu. Ini atuk-atuk ini kadang-kadang baru dapat undangan kekahnya sakit tengkuknya, Pak. Belum makan kambing lagi. Undangan apa nih? Anak saya cucu atuk apa tuh kekah sakit langsung tengkuknya, Bu. Belum makan kambing lagi, Pak. Udah kepikiran langsung. Nah, jadi itu yang jadi musibah tuh, Bu. Orang gila tuh, Bu, kenapa dia sehat? Dimaki nak masuk hati dia, Pak. Direndahkan orang, dibully, dipanggil namanya aja, tidak ada masalah sama dia. Kita, Bu, ngapa ibu marah sama kakak tuh, Bu? Tidak dipanggilnya hajah sayang. Itu aja jadi pikiran, Pak. Hanya kata-kata itu aja jadi pikiran. Gimana tidak sakit, Bu? Nih, Pak, ya, apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto lagi, Pak? Kenapa penyakitnya dari pikiran, katanya? Orang yang temperamen 5 menit kesehatannya turun 6 jam. Orang yang pendendam imunitas tubuhnya mati. Orang yang pencemas kena ginjalnya. Orang yang suka sedih yang terlalu dalam kena livernya. Orang yang terlalu khawatir kena saraf punggung. Kan berarti dari pikiran semua tuh, Bu. Kadang muak berobat ke dokter nih, Ustaz. Jangan ibu banyak pikir, awak enggak ada mikir-mikir. Tuh ibu mikir ngomong dokter tuh, kata saya. Nah, mikir tuh, Pak. Nah, itu dia ya, Bu, ya. Jadi kita ini cari kesalahan di diri kita sendiri. Jangan nyalahin Allah dalam masalah sholat ini, Bu. Cuman, Pak, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Wastabir alaiha, bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqo, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kami yang ngasih kalian rezeki. Datang orang bilang, kami tidak pun sholat Ustadz, kaya juga, berduit. Banyak orang anggap gitu, Pak. Saya kaya, hidup saya senang, anak-anak saya terjamin. Karena patokannya adalah kekayaan. Bapak Ibu coba jalan ke pengadilan agama, Pak. 80% yang mau pisah itu orang kaya, Pak, bukan orang miskin, Bu. Karena apa? Jauh dari Allah. Ada ibu-ibu satu, pembantunya 8 orang, Pak. Kurang sultan apa suaminya. Mau pisah. Saya bilang banyak perempuan di Pekanbaru ini mimpi di posisi ibu, Bu. Ibu kok malah mau pisah.
jauh dari Allah tuh Ustaz, hambar rumah tuh Ustaz. Suami saya enggak sholat, duit banyak, tapi itulah Ustaz, hambar di rumah. Harta benda dunia ini sementara Ustaz. Kita beli mobil, berapa bulan lah kita sayang sama mobil tuh, habis itu biasa aja. Saya sekarang ini Ustaz, dapat laki-laki soleh, walaupun dia miskin, bisa membimbing saya ke akhirat, nikah saya sama dia. Hampir saya daftar Pak, baru tekan bang saya udah beristri Bu. Kan kita agak-agak tipis telinga dengar macam itu tuh Pak. Hampir lagi Pak. Artinya tuh Bu ya, jangan sampai kita anggap sholat itu bisa buat kita kaya, sholat itu bisa buat kita sukses secara duniawi. Allah tuh Pak, kalau mau ngasih tepat pada waktunya, baru Allah kasih. Kalau tidak tepat pada waktunya, Allah tahan Pak. Ada bapak yang berdoa dari dulu, rezeki bapak biasa aja Pak, pas-pasan aja. Rupanya Allah ngasih rezekinya di menantu bapak orang kaya, menantu ibu orang kaya, sayang pula sama mertua. Di saat itulah Allah mengabulkannya. Jadi Allah ini memberi pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat Allah tidak akan kasih Bu. Sebanyak nih Ustadz di Pekanbaru Pak, kenapa Ustadz Abdul Somad yang diangkat oleh Allah? Karena hanya beliau yang sanggup terkenal, dan kami mengakui itu. Kami tidak bisa bermental semacam UAS Pak. Walaupun udah terkenal itu, mungkin harta duniawi banyak, tetap sederhana seperti dulu. Kenapa tidak saya Pak? Karena Allah tahu, ini Nazril nih pegaya nih, ini bahaya nah. Ini kalau berduit nih ya, begini dia balik nih. Kan bisa jadi gitu Pak kan, makanya ditahan oleh Allah Bu. Ini sombong nih. Bayangkan Ibu, Ustadz Somad tuh berapa banyak ditawari orang mobil Pak, tidak pernah diambilnya Pak. Sempat saya tuh Pak, ada lagi yang mau ngasih nih Pak, biar jelas lah berapa besar garasinya. Udah terbayang Pak, makanya memang cocok beliau, bukan kami. Nah itu satu ya Pak ya. Jadi ketika kita melihat kenapa orang dilebihkan dari sisi ini ya karena kita belum pantas untuk nerimanya. Bisakah dipaksakan? Bisa Pak, tapi akhirnya pun akan membahayakan. Ada seorang ASN, dia ngomong, walaupun kita ini sholat Ustadz, secara duniawi kan kita usaha juga. Kalau tidak membayar, kita mana bisa kita duduk di jabatan itu. Iya bisa aja Pak, cuman nanti akhirnya juga tidak bagus. Karena belum waktunya Bapak paksakan dapat, tapi akhirnya nanti tidak bagus. Katakanlah istrinya menyolo Bu. Iyalah Ustadz, walaupun kita sholat itu kan kalau kita mau duduk, misalnya sekarang nih suami saya mau duduk, mesti bayar 200 juta. Kan memang harus dibayar. Kalau enggak kan tentu suami saya gitu-gitu aja terus. Ya udah terserah. Akhirnya dia bayar, duduk suaminya di jabatan itu, berkat dia menyalahgunakan jabatan itu Bu ya, selama 1 tahun Pak, pertambahan harta meningkat. Ruko banyak, usaha meluas, hidup mewah, mobil gonta-ganti, tidak ada yang kredit lagi, beli cash. Tapi menangislah ibu tuh balik Bu. Nah, apa juga yang ibu tangiskan lagi? Ibu udah dapat harta. Semenjak dia menjadi pejabat nih Ustadz ya, handphone dikunci-kuncinya sekarang Ustadz. Apa enggak berdebar jantung saya? Tuh suami saya ini kan enggak polisi Ustadz, tapi sering Kapolres nelpon dia. Akhirnya pas dia mandi Ustadz nelpon Kapolres ini, saya angkat, rupa cewek Ustadz. Digantinya nama cewek itu Kapolres loh. Pas saya angkat, rupanya cewek Ustadz, saya rendam dalam gelas kopi. Pas dia keluar dari kamar mandi, mana apa ya bang? Tuh sedang minum kopi sama Kapolres, baru terkejut dia. Udah dibuatkannya anak gadis tuh rumah Ustadz, dibelikannya mobil. Saya diam lagi Bu. Akhirnya ibu tuh konsumsi Remisium 10 mili Bu, obat penenang. Akhirnya itu sekarang jadinya Pak. Bahagiakah hidupnya? Ternyata tidak Pak. Tidak bisa dipaksakan, maka beruntung Bapak di Kaltek ini betul-betul jelas Bu ya. Tidak ada ibaratnya suap sana suap sini, terima gaji fasilitas, apalagi zaman Bapak dulu kan Pak. Daging dapat, ingat saya dulu tuh Bu ya, dapat juga saya nebeng dulu tuh Pak, makan gitu. Daging apa pokok lengkap, mau liburan ditanggung, rumah sakit ditanggung. Aman Bapak Pak. Bapak betul-betul makan uang halal selama ini Pak. Itu hasilnya halalan thayyibah tuh Pak. Nah jadi Pak ya, kalau kita lihat di Arab Saudi itu Bu, rezeki mereka Allah yang antar. Berapa ribu jemaah umroh setiap hari.
Mau berapa juta pun orang berangkat, Bu. Allah yang ngantarkan rezeki ke sana, Pak. Apa rahasia mereka, Bu? Begitu azan berkumandang, seluruh kegiatan mereka hentikan. Itu yang tidak dibuat orang di Indonesia nih, Pak. Mereka begitu dengar suara azan, Bapak waktu naik haji, Bu waktu naik haji, kan nengok, Bu ya. Azan ditutupnya toko itu langsung, Pak. Pokoknya mereka langsung menyambut panggilan Allah itu. Itulah membuat rezeki mereka diantar oleh Allah. Akhirnya pengusaha baja di Serang, Banten, dicontohnya itu, Bu. Pulang dia dari haji, Pak, dikumpulkannya seluruh karyawannya. Mulai besok 10 menit sebelum zuhur matikan mesin produksi. Asar matikan mesin produksi. Kata sebagian stafnya, maaf Pak, kalau kita matikan mesin, estimasi kerugian kita 30 juta satu kali mematikan mesin. Berarti 2 kali 60 juta. Kali 1 bulan kan lumayan tuh, Pak. Tidak usah kalian risau. Pokoknya buat seperti itu, Allah tidak akan mengkhianati kita. Akhirnya dibuatlah macam itu, Bu. Sebagian karyawan mencemeh juga, Pak. Allah baru-baru pulang haji itu, tengoklah nanti. Rugi dia hidupnya balik. Akan pasti ada suara miring itu kan pasti ada, Pak. Akhirnya nanti hasilnya bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Pengusaha baja Serang, Banten yang mengutamakan sholat berjamaah. 1 miliar rugi, 10 miliar diganti Allah. Nah itu kalau untuk kesuksesan hidup, Pak ya. Mau tenang hidup dalam keadaan miskin, itulah caranya, menyambut panggilan Allah. Kalau kita lihat mereka itu, Bu, hidup mereka tuh barang branded dibeli, Bu, tetapi bukan untuk dimuliakan, Pak. Nah, itu bedanya. Kalau kita punya mobil bagus kan ditengok tiap sebentar, Pak. Asal main anak-anak, kena nanti. Hilang sayang sama cucu, Pak. Bisa beli keramik-keramik mahal. Jangan main di situ, pecah guci nenek sana. Akan menyesakkan jantung aja, Pak. Bapak Ibu tahu enggak, mereka punya mobil mewah. Saya ingat Land Cruiser yang harga 2M lebih untuk jual kurma sama mereka, Pak. Jualan kurma pakai mobil itu tuh, Pak. Bukan pamer enggak, mereka punya harta bukan untuk dimuliakan. Belanggar di jalan, Pak, tenang jiwa, enggak ada yang berantem di jalan. Rusak tinggalkan, selesai, Bu. Begitu aja orang tuh, Pak. Saya pernah mengamalkan ini, Bu, memang lapang jiwa. Ditabrak orang, mobil saya dari belakang pakai sepeda motor, Pak. Turun saya, bukan marah saya, Pak. Saya lihat anak itu, saya antar dia ke tepi. Kamu enggak apa-apa, mobil Bapak enggak usah dipikirkan mobil saya, penting kamu aman dulu. Mau kemana tadi? Mau kerja? Wadah, pokoknya dia aman dulu, Pak. Ternyata lapang jiwa, Pak. Sudah tuh baru saya temenung nengok yang pecah tuh, Pak. Pecah lah, balik. Yang penting udah berhasil di awalnya, Bu, kan? Nah, yang penting di awalnya udah berhasil, Pak. Tapi, Pak, saya merasakan hikmahnya itu ketika kita mempermudah orang di jalan. Saya pernah ketabrak mobil Pak Firdaus. Pak Firdaus ada Pak di MKCD juga, kan? Pak Firdaus bukan wali kota. Dia selalu gitu tuh, Pak, kan? Jangan lupa. Saya di lampu merah pernah nabrak mobil beliau, Pak. Pernah nabrak mobil beliau, berhenti, lanjut Ustaz. Kan dapat kemudahan juga kan, Pak. Padahal lumayan loh tuh, Pak, goresnya. 2 pintu saya ingat tuh. Pak Firdaus Darwis. Ingat saya tuh, saya nabrak mobil beliau. Pas di lampu merah Muhammad Yamin tuh, Bu. Jadi kalau kita memudahkan orang, Allah juga akan memudahkan kita, Pak, lewat jalan lain. Nah, jadi sholat mereka itu, Bu ya, yang menjaga jamaah bagi laki-laki itu tidak ada toleransi bagi mereka, Pak, di Arab Saudi itu. Pokoknya jamaah itu segala-galanya. Makanya, Pak, ukuran keimanan laki-laki itu di sholat jamaah. Berat bagi orang munafik, ringan bagi orang mukmin. Buktinya banyak yang lumpuh datang ke masjid, Pak, sholat. Nah, itu menandakan bahwa itu ringan bagi orang mukmin. Rupanya, Bu, sampailah di Pekanbaru, dibuat pula oleh Rote menyuruh seluruh karyawannya untuk sholat berjamaah, menutup seluruh toko Rote setiap waktu sholat. Dan rupanya keajaibannya sama, Bu. Waktu Covid justru Rote membangun pabrik besar di kilometer 14. Pak Haji Arnes yang di dunia tekstil menyuruh semua karyawan laki-laki untuk sholat berjamaah. Orang Covid malah beliau launching toko baru, Bu, kan, Grand Indonesia Tekstil. Jadi ternyata tidak ngaruh, Pak, ke rezeki.
Jadi itu aja rupanya Bu, caranya itu tidak buruk sangka sama Allah, kemudian sholat berjamaah. Kalau bagi ibu-ibu sendiri pun sholat pahalanya besar Bu. Sendiri pun sholat perempuan pahalanya besar. Lah kalau kita ini memang dianjurkan untuk berjamaah. Karena kalau dibilang ya kami udah tua-tua Ustaz, banyak Pak. Lebih parah-parah lagi Pak. Ada yang tiap jalan ke masjid itu luka kakinya karena stroke Pak. Jadi yang kiri itu udah mengibas aspal. Tetap ke masjid. Saya bilang sama atuk ini udah dapat rukhsah nih tuh, di rumah aja lah. Enggak lah. Kalau mati lah di masjid katanya gitu, Bu. Apalagi kalau di Timur Tengah, Pak, yang guling-guling ke masjid pun ada, lumpuh, Pak, guling-guling dia ke masjid. Apa alasan kita gitu? Kalau alasan ini dicari ada, Bu. Makanya penyakit yang paling berbahaya di dunia saat ini apa, Pak? Eksusitis, Pak. Mencari alasan. Itu tuh belum ada obatnya sampai sekarang, Bu. Kalau mencari alasan tuh Pak, belum ada obatnya. Nah ini yang dilihat oleh Rasulullah, sehingga inilah kalau kita sedang duka, bawa sholat. Bisakah sholat menyembuhkan penyakit? 2 orang dokter peraih Nobel Bu, mengakui umat Islam punya penyembuh ajaib yang tidak bisa dikaji secara medis, yaitu saat mereka melaksanakan sholat. Apa kata ahli biokimia Bu? Dalam buku Kuantum Ikhlas, karya R.B. Sentano, otak kita ini ada 3 Pak. Di sini reptilian brain, di sini mamalia tua, di belakang kening neokortek. Neokortek inilah yang mengendalikan kedua otak binatang ini. Aliran neokortek ini ke hati. Jadi kalau orang sering sujud, darah yang membawa oksigen dari jantung masuk ke neokortek, mencucinya. Itu yang membuat orang bisa baik dengan sholatnya Pak. Jadi terbukti itu Pak. Nah bagaimana sholat ini bisa menyembuhkan penyakit? Seluruh gerakan di dalam sholat semuanya luar biasa Bu. Itu yang membedakannya jadinya Pak. Perempuan di Maroko kena kanker payudara loh Bu. Kena kanker payudara. Berobat Bu ke beberapa negara. Disarankan untuk angkat payudaranya. Dia bilang kasih aja lah obat penahan. Dikasih obat malah rontok semuanya Bu. Rambut rontok. Tambah menakutkan. Tambah parah. Balik lagi udah terlambat kata dokter. Pergi dia ke Paris Pak sama suaminya. Karena duit banyak nih. Lupa kata dokter Paris kami pun tidak bisa juga. Akhirnya baru istrinya sadar, kenapa kita tidak mengandalkan Allah lagi nih dalam suasana seperti ini. Kalaupun mati, kita paling tidak mati dalam bertobat dan beribadah kepada Allah. Akhirnya diurusnya lah Bu, untuk bisa dia umroh langsung ke Mekah Pak. Umroh dia di Mekah, minta izin dia ke suaminya untuk tidak pulang selama berada di sana. Jadi kerjanya apa di masjid itu Pak? Sholat, minum air zam-zam. Sholat, minum air zam-zam. Jadi perbanyaknya ibadah Bu. Diperbanyaknya ibadah. Udah 7 hari Bu, ada perempuan berdua yang ngawankan dia orang Mesir Bu. Karena ditengok sedih pula ya dia Pak ya meninggalkannya, minta izin lah perempuan berdua nih ngawankan ibu nih. Udah 7 hari kata kawan yang berdua nih, coba ibu rasa lap-lap lah badan tuh kan udah selama tuh nggak berani dia ngelap-ngelap Bu. Jadi dia beruduk, sholat, nggak mandi. Coba lap pakai air zam-zam. Pas dia mau memasukkan tangannya terkejut dia Pak, nggak ada terasa benjolan lagi, apa-apa nggak ada lagi Bu. Pas ditengoknya rupanya tidak ada sama sekali seperti tidak pernah sakit. Langsung dia pergi ke suami Bang, lihat Allah sudah mendengar pintaku. Sembuh total Bu dengan itu. Makanya ada dokter Khalid Jubair namanya Bu. Ada bukunya di Gramedia. Kejadian-kejadian orang-orang yang taat kepada Allah di rumah sakit jantung di Riyadh. Itu dirangkumnya dalam satu buku Pak. Itu bisa motivasi betul Bu. Kalau kita baca. Perbedaan orang-orang yang rajin ibadah Pak. Sakaratul maut orang-orang ahli ibadah itu beda kata dia. So kalau ditengok hatinya, hati orang jahat sama hati orang beriman itu sama aja bentuknya, tapi ada beda dengan sikap gitu. Nah jadi inilah yang membuat kita itu Bu ya bisa sholat mencapai ketenangan jiwa itu di saat kita melakukannya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.